Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah saat ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja para sedulur saat ini berada. Semoga para sedulur semua saat ini senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, juga dimudahkan dalam segala urusannya, diluaskan rezekinya, diberikan rezeki yang halal, barokah, thayyibah, dan tentunya semoga kita semuanya senantiasa berada dalam naungan, lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah dalam kesempatan kali ini yang kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mempersembahkan sebuah konten. Semoga konten ini besar manfaatnya ya bagi kita semuanya. Beberapa minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu kami mendapatkan kabar ya bahwasanya Gunung Lawu itu akan dilelang oleh pihak ESDM ya, Energi, Sumber Daya dan Mineral. Menterinya yaitu Bapak Bahlil. Untuk apa dilelang? Untuk geotermal, yaitu proyek panas bumi. Tentunya kita sudah dapat ya membayangkan bagaimana hal itu jika dilakukan. Tentunya akan merusak ekosistem ya. Akan merusak alam. Yang pada akhirnya akan mempercepat proses terjadinya bencana alam atau musibah. Tentunya yang terkena dampaknya ya duluan adalah wilayah sekitar. Maka dengan demikian ya kami akan mencoba ya untuk mengungkap fenomena ini yang saat ini terjadi ya dengan cara melihat dari sudut pandang itu, yaitu dengan cara mediumisasi. Saya akan berdialog dengan penguasa dari Gunung Lawu. Apa komen dari mereka itu ya bila hal itu terjadi. Baiklah, untuk bersingkat waktu kita langsung saja ya kita lakukan mediumisasinya. Namun seperti biasa perlu kami ingatkan kembali ya, informasi-informasi yang diberikan oleh makhluk gaib jangan ditelan mentah-mentah. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan saja ini sebagai pelajaran, gambaran, bahkan hiburan yang tujuannya tiada lain adalah untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita langsung saja kita mulai mediumisasinya. Mohon doa dari para seluruh semuanya, semoga kami diberikan kelancaran dan kemudahan tatkala melakukan mediumisasi sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik buat para seluruh semuanya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas insang yang percaya ini, tolong bentengi diri saya dan tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau penyerang secara otomatis hancur. Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh energi negatif dan mediator semuanya Allah. Apabila ada yang terkadir atau bercampur dalam mediumisasi secara otomatis hancur Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, tolong hadirkan ke dalam jasad saya makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang terjadinya gunung lawu yang dilelang. Saya minta yang pasti, berapapun lapis-lapisnya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari golongan Jin. Kalau boleh tahu siapa namanya? Tidak perlu. Kalau boleh tahu penguasa Gunung Lawu bukan? Ya. Eyang berarti. Yang Lawu bukan? Ya mohon maaf ya Eyang. Kami mengganggu Eyang. Mungkin Eyang sedang tugas tadi. Ya. Saya sedang bertugas memantau yang ada di sekitar laut dan sekitar. Ya. Mohon maaf yang sering pernah kan dipanggil ke sini ya Yang ya? Ya, beberapa tahun yang Ya. lalu. Ya, mohon maaf ya, kami mengganggu yang lagi. Nih, kami kan juga ada di daerah Gunung Lawu ini. Sebelumnya kami mohon maaf. Ini kan di media sosial itu saya juga baru tahu kemarin Yang bahwa Gunung Lawu itu akan dilelang ya. Gimana itu menurut Eyang itu? Jangan coba-coba untuk melakukan hal itu pada Gunung Lawu. Sebelum dilakukan, maka kami akan bekerja untuk menghabisinya. Karena Gunung Lawu itu adalah pusat di antara gunung-gunung yang lain. Pusat dari semua gunung gitu apa? Ya. Pusatnya ada di Gunung Lawu. Ya. Apabila gunung ini tidak dapat dijaga sampai hancur, maka gunung-gunung yang lain pun akan ikut. Gitu. Maka jangan berbuat macam-macam kalian terhadap Gunung Lawu. Daerah Jenawi itu yang mau dibangun itu katanya Eyang. Ya, memang saya sudah melihat tanda-tanda itu. Tapi saya peringatkan sekali lagi, jangan berani-berani untuk melakukan tindakan hal itu. Kami akan menghabisinya. Maksudnya menghabisinya itu bagaimana ya? Semuanya. Yang akan Pelaku-pelaku itu akan saya habiskan semua. Ya. Jika berani mengganggu dari wilayah sekitar Gunung Lawu.
Karena dampaknya akan sangat besar sekali bagi kehidupan kalian, ya, terutama wilayah-wilayah di sekitar ya, Gunung Lawu itu. Walaupun saat ini wilayah sekitar itu juga sudah tidak baik. iya yang waktu kapan itu saya jalan naik motor itu hutan mededi itu yang ditebangin ya, Ya, banyak itu apa alat-alat berat tuh yang saya kaget ya, astagfirullah, ya Allah masa kayak gitu takut tapi mereka pelaku-pelakunya itu satu persatu ya. mati. Oh, Sampai saat ini belum oh belum, terlaksana. oh maksudnya itu belum, Ya, karena mereka merasa takut. ya tapi kayunya udah ditebangin ya yang, Ya, saya kaget tuh yang, ya Allah ngeri banget. makanya mereka sekarang segera menghentikan perbuatannya itu. Jadi saya peringatkan, jangan berani-berani kalian mengganggu Gunung Lawu yang dijaga oleh para leluhur. Ya, Hampir semua para leluhur kalian pun menghormati Gunung Lawu. Tentu kalian sudah mengetahuinya. ya, Sudah bukan rahasia lagi. Apa itu Gunung Lawu? Maka semestinya kalian harus menjaga. Jangan sampai gunung itu diganggu. ya yang itu warga, pokoknya warga Karanganyar dan daerah-daerah situ itu juga nggak terima ya, nggak boleh ya, nggak setuju gitu ya. Ya memang dari golongan kami pun ikut membisik-bisiki mereka Hmm, agar mereka itu penentangnya. ya dampaknya akan fatal sekali ya yang kalau jadi dibangun ya yang. Ya, kita semua harus menjaga. Kita jaga bersama untuk kepentingan kita semua. Jangan sampai kita itu terbuai dengan keindahan sementara, dengan keuntungan-keuntungan hanya untuk memenuhi nafsu sendiri, sehingga mengorbankan semuanya. Bila terjadi suatu kehancuran, siapa yang akan rugi kalau bukan kita sendiri? Ya, Semua akan binasa. Maka jagalah lingkungan yang ada di sekitar kalian ya, dengan sebaik-baiknya. Jangan kalian ganggu kehidupan mereka. Karena nanti dampaknya akan besar sekali kepada kalian. Kalian pun akan menjadi korban. ya, Anak-anak kalian, cucu kalian, saudara kalian. Apa kalian itu mau mengorbankan mereka semua hanya demi kepentingan pribadi yang sifatnya hanya sementara saja? ya kami juga keprihatin ya, itu kan pekerjaan orang-orang elit di atas ya. Ya, Kami saat hanya ini rakyat kami pun kecil. sedang berjaga-jaga di sekitar wilayah Gunung Lawu. Hmm, Saya sudah persiapkan beberapa bala tentara untuk menjaganya. Jika ada yang macam-macam, segera kami habisi. ya, 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 ya. Lalu tujuan mereka itu apa ya? Hanya untuk memenuhi nafsu serakahnya. Sehingga kamilah yang dikorbankan.
Ya kalau boleh tahu Eyang, itu yang daerah yang kemarin ditebang itu sungguh mengerikan sekali. Jurang-jurang saya juga kaget Eyang itu pas lewat ke situ. Ya Allah, Tidur. Ada dari pihak iblis yang tidak senang. hmm, ya, ya, Ya mereka pun dibantu oleh pihak iblis. Iblislah yang membisik-bisiki mereka gitu. agar melakukan Hal itu. perbuatan-perbuatan itu. Hmm, Tapi kamu pun tidak akan tinggal diam. ya. Itu jadi yang udah ditebangin pohon-pohon hutan ditebangin itu sekarang belum jadi dibangun ya. Terhambat. Itu rencananya mau dibangun apa ya? Daerah Ploso Rejo apa? Ya, kalau dari itu loh diperuntukkan untuk wisata-wisata. Hmm, mau dibangun wisata begitu? Ya, beberapa gedung di situ Hmm, dijadikan tempat wisata. gitu. Tapi alam yang menjadi korban. Tapi apakah itu nanti akan terlaksana ya? Jangan sampai. Jangan sampai. Ya, kalau kami kan tidak bisa Eyang. Udah ditebangin semua itu Eyang. Ya mungkin Eyang yang bisa membantu ya. Kalau ada lagi yang mau diceritakan Eyang. Baiklah, saya hanya berpesan kepada kalian. Jagalah alam ini dengan sebaik-baiknya. Jagalah. Alam ini seolah-olah menyatu dengan diri kalian. Karena bagaimanapun juga kalian dan alam ini tidak dapat terpisahkan. Ya. Jika alam ini terganggu, maka kalian pun akan terganggu. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Ya, ya. Kita sudah tahu, semua sudah mengetahui bagaimana situasi dan kondisi saat ini. Semuanya serba kacau. Kalian pun merasakan semuanya. Bencana-bencana dan musibah-musibah yang terjadi itu adalah peringatan bagi kalian sebagai umat manusia agar tidak melampaui batas. Ya. Jadi jangan sekali-kali kalian merusak alam sekitar hanya untuk demi memenuhi nafsu serakah kalian. Sehingga korbannya sangat banyak sekali. Tanamkan rasa peduli kalian kepada alam semesta ini. Kalian harus hidup berdampingan dalam semesta. Saling menjaga dan merawat. Karena semua itu dikembalikan untuk kita sendiri. Agar kita hidup penuh dengan ketentraman, kedamaian, kemakmuran. Hanya dengan menjaga alam saja, hidup kalian akan makmur. Kalian tidak akan kesulitan hanya untuk mencari sekedar makan. Oleh sebab itu,
Saya ingatkan kembali kepada kalian, wahai manusia, jagalah alam sekitar dengan sebaik-baiknya. Agar apa kebutuhan yang diinginkan oleh kalian dapat terpenuhi. Kalau boleh tahu Eyang, bagaimana kondisi Gunung Lawu saat ini Eyang? Saat ini Gunung Lawu di sekitarnya banyak perubahan, tidak seperti sebelumnya. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang tumbang, baik karena alam Ya, ataupun karena manusia itu sendiri. Kemaksiatan pun sering terjadi di tempat itu yang akan mempengaruhi energi dari Gunung Lawu tersebut. Karena Gunung Lawu itu adalah tempat yang disucikan oleh para leluhur. Jika energi negatif itu semakin membesar, maka akan terjadi benturan. Kalau sudah terjadi benturan semakin besar, akan mengakibatkan goncangnya gunung tersebut. dan itu juga akan mempengaruhi gunung yang lain ya Eyang? Ya, semoga kalian dapat memahami apa yang saat ini terjadi. Segeralah kalian untuk bertobat. Kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Kepada Sang Maha Pencipta. Ya, mungkin ada lagi yang disampaikan ya. Saya rasa itu sudah cukup. Ya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat buat semuanya, agar lebih berhati-hati untuk menjaga lingkungan sekitar kita biar kita aman gitu ya Eyang ya. Ya, jika ada yang berani-berani mengganggu Gunung Lawu, Ya, saya sendiri yang akan memerintahkan pasukan saya untuk menghabisinya. saya dukung Eyang. Mudah-mudahan nggak jadi itu ya Eyang ya. Karena saya juga penghuni dekat Gunung Lawu. Kita jaga bersama-sama karena ini adalah untuk kepentingan kita Ya. semua. Ya, ya. Baiklah, saya permisi untuk menjalankan tugas saya kembali. Ya, terima kasih Eyang atas informasinya, dan mohon maaf kami telah mengganggu Eyang yang sedang tugas, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah datang ke sini. Mohon maaf sekali lagi Eyang. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara mediumisasi barusan saja ya telah kita lakukan ya. Ternyata yang hadir tadi ya goibnya yaitu walaupun ya tidak mau menyebutkan ya, tapi dari tanda-tanda kehadirannya kami sudah mengetahui ya, itu adalah salah satu dari penguasa Gunung Lawu yang kita kenal Eyang Lawu. Ternyata ya dengan adanya kejadian tersebut Eyang Lawu murka ya, bahkan bukan sekedar Eyang Lawu saja ya, penguasa-penguasa yang lain tentu aja murka karena dampaknya akan kemana-mana ya, seperti yang informasikan tadi ya, terjadi bencana dan musibah kemana-mana. Bahkan adalah Gunung
Lawu itu adalah pusatnya juga ya, pusat ritual ya dari para leluhur kita ya, yang sampai saat ini ya. Baiklah para sedulur ya, apa yang kami persembahkan ya cukup sekian ya. Semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya, tentunya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.